Assalamualaikum para pejalan. Minggu 23 Februari 2025, saya kembali jalan kaki dengan rute dimulai dari Caringin Tilu, melewati jalan kampung dan kebun palawija, menuju ke hutan pinus Petahan Lembang. Kemudian diteruskan ke tebing Keraton, Taman Hutan Raya Dago Pakar, Cigadung, hingga finish di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Namun tidak semua saya videokan karena mulai dari Ciburial hingga Taman Makam Pahlawan hanya melewati jalan raya yang kurang menarik. Total perjalanan sejauh 17,8 km dan memakan waktu 4 jam 20 menit. Dari rumah saya diantar menggunakan sepeda motor hingga ke lapangan bola Cartil. Dari lapangan bola barulah saya mulai jalan kaki ke arah utara. Setelah sekitar 500 meter jalan kaki menanjak, sampailah saya di spot paling terkenal dari Caringin Tilu, di mana dari tempat ini view ke arah kota Bandung sangat jelas terlihat. Di sini jalan bercabang, arah lurus menuju ke Puncak Bintang, sedangkan arah kiri menuju ke Kampung Pasir Pogor. Kontur jalan yang berkelok mengikuti punggungan bukit membuat jalan Pasir Pogor terlihat eksotis. Namun lahan pertanian palawija yang berada di lerengnya yang terjal membuat saya khawatir. Apalagi ketika melihat di kejauhan ada sebuah rumah yang dibangun di lereng yang terjal dan gundul ini. Sekarang saya berada persis di sebelah rumah yang tadi terlihat di kejauhan berada di lereng yang cukup terjal. Dan perjalanan pun berlanjut memasuki Kampung Pasir Pogor. Kampung Pasir Pogor ini berada di Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kita arahkan dulu kamera ke arah barat. Di kejauhan terlihat gedung kembar Demas di Dago. Jika di video-video saya sebelumnya landscape didominasi oleh Gunung Palasari dan Manglayang sebagai landmark yang dominan di Bandung Timur,
Maka kali ini yang terlihat adalah Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Burangrang, karena saat ini saya menghadap ke arah barat. Jalan yang menuju ke bawah ini adalah Jalan Bojongkoneng Atas. Saya sudah keluar dari Kampung Pasir Pogor dan kembali menemui pertigaan. Yang lurus itu menuju ke Puncak Bintang atau bisa juga kembali ke Caringin Tilu. Sedangkan yang ke arah kiri adalah ke Kampung Pesanggerahan. Jalan ini juga bisa dilalui oleh kendaraan bermotor untuk menuju ke Tebing Keraton. Tujuan saya juga ke Tebing Keraton, tetapi saya tidak akan melalui jalan ini. Saya lebih memilih jalan setapak melewati kebun penduduk dan juga hutan pinus. Jalan yang sedang saya lalui ini cukup unik. Di kirinya terlihat Gunung Burangrang dan Tangkuban Perahu, sedangkan di sebelah kanannya terlihat Gunung Manglayang dan Gunung Palasari. Jika di sebelah barat terlihat Gunung Tangkuban Perahu dan Burangrang, maka di sisi utara, di latar belakang terlihat Gunung Bukit Tunggul yang puncaknya ditutupi oleh awan lentikuler. Sedangkan bukit di sebelah kanannya yang berwarna hijau tua itu adalah Bukit Bintang. Saya sudah berada di Kampung Cicayur dan mulai memasuki jalan setapak. Agak sulit berjalan di jalan setapak ini karena di tengahnya ada monorail bekas ban motor. Jalan setapak mulai menanjak, mengarah ke satu kampung yang kalau tak salah namanya adalah Kampung Baru Tunggul.
Di sebelah kanan saya terlihat Bukit Bintang dengan puncaknya yang terkenal sebagai bumi perkemahan, yaitu Puncak Bintang. Kelihatan di bawah pepohonan pinus ada bentuk bintang yang besar. Enten, ngiring langsung. Saya mulai memasuki gang di perkampungan. Seingat saya dulu gapura di depan perkampungan ini tertulis Kampung Baru Tunggul. Tapi saya lihat di Google Map ternyata namanya Kampung Pamuncangan. Ente. Jalan yang ke kiri ini adalah Jalan Baru Tunggul yang nantinya akan bersatu dengan Jalan Pesanggerahan. Jika diteruskan ke bawah lagi akan menuju ke Tahura Dago Pakar. Sedangkan yang saya lalui ini adalah Jalan Pamuncangan. Saya akan terus menyusuri Jalan Pamuncangan ini hingga berakhir di hutan pinus. Cuaca pagi yang semula cerah dengan langit biru, tiba-tiba saja berubah menjadi berawan. Jalan Pamuncangan ini 10 hingga 15 tahun lalu masih berupa jalan setapak. Foto berikut ketika saya bersepeda di tempat ini 12 tahun lalu. Terlihat jelas masih berupa jalan tanah. Jalan aspal berakhir di sini, dan di depan saya terlihat hutan yang termasuk dalam kawasan konservasi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Ada beberapa orang, kelihatannya dari satu komunitas, yang juga sedang berjalan kaki ke daerah ini. Punten. Jalan setapak ke arah ini menuju ke tebing keraton. Sedangkan jalan yang ke arah atas itu menuju ke Puncak Bintang. Kita nikmati dulu suara alam. Ada batang pinus melintang di jalan setapak. Kadang batang pinus yang roboh melintang di jalan seperti ini disengaja agar motor trail tidak bisa masuk. Saya mulai berjalan menyusuri tepian Patahan Lembang, karena di sebelah kanan saya mulai terlihat Lembah Cibodas yang memanjang. Agar lebih mudah dibayangkan, bisa dilihat pada peta berikut ini. Saya arahkan lagi kamera ke Lembah Cibodas. Terlihat di kejauhan Gunung Bukit Tunggul setinggi kurang lebih 2.200 meter dari permukaan laut.
Area hutan di sisi kiri saya sudah berakhir dan menjadi perkebunan warga. Seperti terlihat di depan ini adalah tanaman kopi. Namun di sisi kanan, di dasar lembah itu, area hutan masih terus memanjang hingga masuk ke Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau Dago Pakar. Saya mulai memasuki kawasan objek wisata Tebing Keraton yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Tebing Keratonnya sendiri berada di sebelah kanan, masuk dulu ke pintu gerbangnya. Namun mohon maaf, saya tidak memiliki foto untuk ditampilkan. Tebing Keraton ini adalah bagian dari zona sesar lembang atau patahan lembang, yaitu patahan bumi aktif yang berpotensi menimbulkan gempa sampai skala 7 magnitudo. Karena hutan ini termasuk kawasan konservasi, jadi tidak heran jika banyak monyet bergelantungan di dalamnya. Kampung di depan ini yaitu Kampung Kordon berbatasan langsung dengan Taman Hutan Raya. Mak, aduh, abot itu mak. Abot. Mak, mak. Terlihat sekawanan monyet berada di pinggir jalan. Sekarang saya berada di jalan masuk Kampung Sekejolang. Di sini adalah batas akhir bagi kendaraan roda 4 yang akan berwisata ke Tebing Keraton. Mobil diparkir di sini dan wisatawan untuk mencapai Tebing Keraton hanya bisa dengan berjalan kaki atau menyewa ojek. Dari pertigaan ini, jika kita mengambil jalan ke kiri, maka kita akan kembali ke Kampung Baru Tunggul atau ke Jalan Pasanggerahan. Sedangkan arah ke bawah itu menuju ke Kota Bandung. Sebelum Tebing Keraton menjadi objek wisata, tempat ini sangat terkenal di kalangan pesepeda sebagai warban atau warung bandrek. Setiap minggunya puluhan hingga ratusan pesepeda datang ke tempat ini karena lokasinya sejuk dan sepi. Namun setelah ada Tebing Keraton, kendaraan bermotor mulai memasuki tempat ini membuat bising dan macet, sehingga para pesepeda menjadi tersingkir dan memilih tempat lain. Jalan yang lurus ini menuju ke Kota Bandung, tetapi seperti biasa, saya akan belokkan sebentar menyusuri jalan setapak. Terakhir saya lewat sini sekitar 10 tahunan yang lalu. Sejauh ini suasananya masih sama. Terlihat di bawah saya perumahan mewah Resor Dago Pakar. Di sini saya mulai kehilangan orientasi. Dulu jalannya mengarah ke kiri dan turun, tetapi sekarang sudah berubah. Tidak ada lagi jalan setapak yang mengarah ke bawah.
Saya pun mengikuti jalan setapak yang ada dan ternyata malah masuk ke parkiran sebuah kafe. Ternyata saya masuk ke parkiran Imago Hill. Jika kita melihat Google Map dan ada nama warung nangka di dekat Tahura Dago Pakar, inilah tempatnya. Sebelum mencapai Tahura Dago Pakar, saya belok kiri ke sebuah gang yang tembus ke Jalan Ciburial. Saya berjalan kaki turun terus menyusuri Jalan Ciburial. Di depan ini adalah ujung Jalan Ciburial. Saya akan belok kiri menyusuri Jalan Cigadung. Dengan demikian, berakhir sudah video ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.